Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti ini. Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap 10 orang dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung semakin mencoreng wajah lembaga peradilan dan hukum di Indonesia. Dari 10 orang yang terjaring OTT tersebut, 1 diantaranya merupakan Hakim Agung, yaitu Sudrajat Dimyati. Penangkapan atas Hakim Sudrajat Dimyati memperlihatkan wajah asli dari Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman terbukti tidak mampu mengontrol para hakim dari godaan suap. Ini jelas memperburuk integritas dan mentalitas serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Hakim Agung dan 9 tersangka lainnya menguatkan bahwa terdapat mafia hukum di dalam sana. Ini menandakan bahwa lembaga peradilan sudah menjadi ladang subur untuk transaksi hukum. Penangkapan yang dilakukan KPK ini boleh dibilang terlambat menurut saya, karena diduga adanya praktik mafia hukum dan kerusakan peradilan di negeri ini sudah lama terjadi. Seharusnya ada lebih banyak lagi tersangka yang ditangkap. Selama bertahun-tahun, para penegak dan pelaku hukum menyangkal dugaan itu dan mengatakan bahwa itu adalah ulah oknum, bukan kerjaan berjejaring mafia. Hingga kemudian, fakta menunjukkan kebenaran dugaan publik itu. Satu demi satu, para penegak hukum ditangkap oleh KPK karena kasus rasuah atau korupsi. Ada yang tertangkap basah, ada yang tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT, ada pula yang terjaring operasi senyap. Terungkapnya kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung ini membuktikan masih buruknya sistem peradilan di negeri ini. Karena itu, patut diduga praktik jual beli kasus masih marak terjadi. Hal ini juga diakui secara terbuka oleh Josep Parera yang merupakan salah satu pengacara yang ditangkap oleh KPK. Josep Parera mengatakan bahwa dia adalah salah satu korban dari sistem yang buruk di negeri ini, di mana setiap aspek mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas harus mengeluarkan uang. Pengacara yang aktif di media sosial ini secara belak-belakan mengakui bahwa dia menyerahkan sejumlah uang karena diminta. Terbongkarnya kasus dugaan suap penanganan kasus di Mahkamah Agung ini semakin menambah panjang daftar hakim yang berurusan dengan KPK. Sebelumnya, sudah ada puluhan hakim yang karirnya berakhir di jeruji besi akibat kehilangan integritas. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sebagai informasi, rekam jejak Hakim Sudrajat Dimyati sebelumnya memang sudah bermasalah. Hal ini terlihat sejak tahun 2013, di mana Sudrajat diduga berusaha menyuap anggota Komisi 3 DPR RI dalam proses fit and proper test calon Hakim Agung.
Setelah diperiksa oleh Komisi Yudisial, ia akhirnya gagal menjadi Hakim Agung pada tahun itu. Namun, setahun kemudian, dia terpilih menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa proses seleksi calon Hakim Agung tidak mengedepankan nilai-nilai integritas. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Mahkamah Agung mendapat banyak sorotan dari publik. Beberapa di antaranya adalah pengenaan hukuman ringan terhadap pelaku korupsi. Berdasarkan data tren vonis yang dikeluarkan oleh ICW, tercatat pada tahun 2021, rata-rata vonis pengadilan hanya mencapai 3 tahun 5 bulan. Tak hanya itu, Mahkamah Agung tidak melakukan perbaikan untuk memaksimalkan pemberian efek jerah kepada para koruptor. Mahkamah Agung justru banyak mengobral diskon pemotongan masa hukuman melalui proses peninjauan kembali atau PK. Masih berdasarkan data tren vonis ICW, pada tahun 2021 tercatat ada 15 terpidana korupsi yang mengurangi hukumannya melalui upaya hukum luar biasa tersebut. Mahkamah Agung juga berkontribusi terhadap pembebasan bersyarat 23 napi korupsi beberapa waktu itu. Kenapa Mahkamah Agung terkesan begitu murah hati kepada para terpidana koruptor? Padahal mereka adalah perampok yang sudah merugikan negara, merugikan rakyat. Melihat kondisi pengadilan yang sudah sedemikian parah, maka perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktik korupsi di sektor peradilan dan sekaligus untuk mengembalikan citra lembaga kekuasaan kehakiman di mata publik. Lembaga peradilan adalah pelabuhan terakhir bagi setiap warga negara untuk mendapatkan peradilan. Hukum tak boleh diperjualbelikan. Bukankah negara telah menggaji para hakim dan aparaturnya dengan sangat layak? Perlu disadari bahwa yang menggaji para penegak hukum adalah rakyat, yang berasal dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Artinya, penegak hukum adalah pelayan masyarakat. Oleh sebab itu, para penegak hukum wajib dengan tulus dan ikhlas menegakkan hukum dengan memberi rasa keadilan ke masyarakat dengan sama rata dan sama rasa atau equality before the law. Para penegak hukum perlu melakukan introspeksi diri bahwa jabatan yang saat ini mereka emban adalah amanah. Perlu adanya perbaikan kualitas SDM dari aparat penegak hukum, baik dari segi moralitas dan intelektualitasnya. Karena tidak sedikit penegak hukum yang ada saat ini tidak paham betul idealisme hukum yang sedang ditegakkannya. Akan tetapi, selama masih banyak oknum di lembaga peradilan, maka akan sulit bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan. Inilah momentum bagi lembaga peradilan untuk kembali berbenah diri. Sekarang waktunya untuk evaluasi dan membersihkan diri dari oknum-oknum yang menjajakan perkara. Lembaga peradilan harus bebas dari praktik para mafia hukum. Kita yakin masih lebih banyak hakim, panitera, serta aparat yang bersih dan berintegritas di lembaga peradilan. Publik tentu berharap lembaga peradilan menerapkan transparansi dalam setiap penanganan perkara. Karena transparansi akan menutup celah permainan oknum-oknum yang menawarkan iming-iming kepada masyarakat. Setiap masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan harus mendapatkan informasi secara mudah dan terbuka. Selain itu, perlunya pengawasan yang ketat terhadap para hakim serta panitera yang bertugas di lembaga peradilan. Karena itu, publik berharap agar Komisi Yudisial menjalankan tugasnya, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Tak hanya itu,
Komisi Yudisial juga harus menerima dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kita semua berharap agar kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung ini diusut secara tuntas dan transparan. Jika terbukti para pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, ini penting agar ada efek jera. Upaya yang dilakukan KPK untuk terus memberantas praktik korupsi di negeri ini patut didukung dan diapresiasi. Meski hasil survei indikator politik Indonesia yang memperlihatkan bahwa kepercayaan publik kepada KPK paling rendah di antara penegak hukum lainnya, akan tetapi, lewat kasus ini, KPK telah membuktikan bahwa pesimisme publik terhadap kinerja, kompetensi, dan kredibilitas lembaga anti rasuah di bawah komando Firly Bahuri tidak terbukti. KPK telah menunjukkan bahwa mereka tidaklah lemah dan masih terus menjaga taji pemberantasan korupsi. Mari kita dukung agar KPK tetap berkomitmen melakukan pemberantasan dan tidak akan pernah berhenti sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik pencurian uang negara. Bersama saya Yanti, Speak Up.